Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Novitasari dengan NPM 2321301114. Di sini saya akan menjelaskan tentang provinsi paling muda di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi di Papua Barat Daya ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan. Nah, sebelum ke pembahasan 10 konsep geografi, di sini saya akan menjelaskan peta Papua Barat Daya. Nah, provinsi ini memiliki luas sekitar 39.122,95 km persegi. Provinsi ini juga memiliki batas-batas wilayah. Di bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur berbatasan dengan Papua Barat, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Barau, di bagian barat berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram. Nah, provinsi ini memiliki letak astronomis, yaitu 0 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 130 derajat bujur timur. Kondisi fisik di daerah ini sangat beragam, termasuk topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Dan terdapat pula kawasan pesisir yang luas, terutama di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Nah, ada juga kondisi geologis Papua Barat Daya. Nah, di provinsi ini dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik, terutama antara lempeng Australia dan lempeng Samudra Pasifik. Memiliki struktur geologi yang kompleks, terdiri dari berbagai satuan dataran seperti dataran pantai, perbukitan, dan pergunungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iklim yang ada di provinsi ini. Di Provinsi Papua Barat Daya ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi, tentunya mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang masih terjaga kelestariannya. Suhu di sini rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun. Dua musim utama yaitu musim hujan dan musim kemarau terjadi di wilayah ini, dengan musim hujan biasanya berlangsung dari bulan November hingga Maret. Nah, bisa kita lihat ya dari data yang ada di sini bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini terjadi musim hujan pada bulan Oktober. Nah, data ini dikutip oleh BMKG pada tahun 2023 hingga 2024. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 10 konsep geografi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Yang pertama ada konsep lokasi absolut dan relatif. Nah, Papua Barat Daya ini terletak di bagian barat daya di Pulau Papua yang berbatasan dengan Laut Seram di bagian barat dan Laut Arufa di bagian selatan. Nah, posisi ini sangat strategis untuk perdagangan dan sumber daya kelautan. Yang kedua yaitu ada konsep morfologi. Nah, di wilayah Papua Barat Daya ini memiliki morfologi yang beragam seperti pegunungan, dataran rendah, hujan tropis, dan pantai. Nah, kawasan ini juga memiliki banyak pulau kecil seperti Pulau Misool dan Pulau Salawati. Yang ketiga ada konsep sumber daya alam, kaya akan hasil tambang seperti nikel dan emas, seperti memiliki cadangan gas alam yang signifikan. Nah, ekosistem juga sangat lestari ya, seperti laut yang dikenal sebagai bagian dari segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle. Yang keempat yaitu keanekaragaman hayati. Nah, di Papua Barat Daya ini memiliki ekosistem hujan tropis dengan flora dan fauna endemik. Dan juga terumbu karang di wilayah ini mendukung berbagai spesies ikan yang ada di laut. Nah, juga makhluk laut yang lainnya. Yang kelima yaitu ada penduduk dan budaya. Penduduk terdiri dari suku-suku asli seperti Moi, Maya, dan Tehit yang memiliki tradisi unik.
Ada juga pengaruh budaya Melanesia yang terlihat dari seni, bahasa, dan upacara adat. Selanjutnya ada perubahan iklim. Daerah ini rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola hujan yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Selanjutnya ada konektivitas dan transportasi. Infrastruktur transportasi masih terbatas dengan bandaran di Sorong sebagai pintu masuk utama, dan transportasi laut menjadi sarana utama antar pulau. Selanjutnya ada pemanfaatan lahan. Lahan digunakan untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun ada tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan. Konservasi hutan menjadi lahan perkebunan berpotensi mengancam lingkungan. Selanjutnya ada pariwisata. Tentu saja ya, di Papua Barat Daya ini memiliki potensi pariwisata. Destinasi seperti Raja Ampat yang terkenal di dunia karena keindahan alam bawah lautnya. Selanjutnya ada ekosistem menjadi peluang besar untuk pengembangan ekonomi lokal. Nah, di Papua Barat ini masyarakat juga memanfaatkan sumber daya alam untuk menjadi sumber ekonomi. Yang terakhir ada kerawanan bencana. Wilayah ini rawan terhadap gempa bumi dan tsunami karena berada di zona pertemuan lempeng tektonik. Dan juga erosi pantai dan banjir juga menjadi tantangan lingkungan. Papua Barat Daya ini menawarkan peluang besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan meski tantangannya cukup kompleks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sosial budaya yang ada di Papua Barat Daya. Nah, Papua Barat Daya ini mencerminkan kekayaan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat. Wilayah ini dihuni oleh berbagai suku asli yang memiliki karakteristik unik, dipengaruhi oleh lingkungan alam dan interaksi sosial mereka. Yang pertama ada suku asli. Di antaranya yaitu ada suku Moi, suku Tehit, dan suku Matbat. Nah, suku Moi ini misalnya penduduk asli Sorong dan sekitarnya dengan budaya berburu dan meramu yang erat kaitannya dengan hutan. Nah, yang selanjutnya ada seni dan kerajinan. Di Papua sangat terkenal dengan lukisan-lukisan yang dibuat oleh masyarakat, seperti ukiran dan patung. Banyak suku menghasilkan ukiran kayu atau patung yang melambangkan nilai spiritual. Yang kedua ada noken atau tas tradisional dari serat alami yang juga menjadi simbol identitas budaya Papua. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Dan selanjutnya ada lukisan batu. Di Misool dan beberapa pulau ditemukan seni prasejarah berupa lukisan di dinding goa. Selanjutnya ada beberapa musik dan tari tradisional. Musik menggunakan alat tradisional seperti tipa, seruling, dan alat petik sederhana. Tarian adat juga sering dilakukan dalam upacara keagamaan atau perayaan seperti tarian perang atau tarian penyambut tamu. Nanti kita bisa lihat tarian adat yang ada di Papua Barat Daya ini. Manate mi te y me si por allá.
teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang Provinsi Papua Barat Daya. Apabila ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih, dadah.